jangkauan data. Jadi, dari jangkauan data ini, rumus yang digunakan adalah dari data ini, data maksimumnya adalah 180 karena dia adalah nilai tertinggi dari data tinggi badan, dan data minimumnya adalah 140 dari data tinggi badan pada tabel itu. Jadi kita tulis 180 dikurangi 140. Jadi jangkauannya adalah 40. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan panjang kelas. Oke, baik. Rumus dari panjang kelas adalah J per K. Jadi J ini merupakan panjang kelas dan K ini merupakan banyak kelas. Baik. Kita langsung kerjakan saja. Di mana 40 yang merupakan panjang kelas dibagi 6 yang merupakan banyak kelas, yang menghasilkan 6,6 yang dikeluarkan menjadi 7. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin kedua yang banyaknya kelas. Nah, yang pertama itu kita menulis rumusnya, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Nah, maka selanjutnya adalah kita menulis bahwa 1 tambah 3,3 log 30. Nah, mengapa log 30? Karena dari data yang ada, kami mengukur data di keluarga siswa sebanyak 30 siswa. Nah, selanjutnya adalah 1 tambah 3,3 1,47. Baik, 1,47 ini adalah merupakan hasil dari log 30. Maka selanjutnya adalah 1 tambah 4,851. Nah, baik. Mengapa hasilnya 4,851 merupakan hasil dari 3,3 ditambah 1,47, sehingga hasilnya adalah 5,851 yang dibulatkan menjadi 6. Baik teman-teman, yang berikut poin ke D, yaitu di poin D ini kita akan menjelaskan jumlah seluruh tinggi badan dari kelas 12J per jumlah siswa kelas 12D. Rumusnya yaitu
Jadi seperti yang kita lihat di papan tulis ini merupakan rumus dari rumus untuk menghitung jumlah tinggi badan kelas 12D per jumlah seluruh siswa kelas 12D, yaitu X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 dan seterusnya, dan Xn ini yaitu tinggi badan terakhir kelas 12D. Per N ini itu jumlah seluruh dari kelas 12D. Jadi kalau kita lihat di sini yaitu 140, kita jumlahkan seluruh jumlah tinggi badan dari kelas 12D, yaitu mulai dari 140 tambah 157 tambah 148 dan seterusnya sampai 180 cm per jumlah siswi kelas 12D, yaitu 30 orang. Dan hasil dari penjumlahan di atas tadi yaitu sama dengan 4.715 per jumlah seluruh siswa kelas 12D, yaitu 30 siswa, yaitu sama dengan 157,16. Dari 157,16 ini hasil dari 4.715 dibagi 30 sama dengan 157,16. Baik teman-teman, kita masuk pada tabel selanjutnya. Pada tabel ini terdapat ada tinggi, frekuensi, nilai tengah, dan sigfi. Sigfi nilai teman-teman gabungan dari frekuensi dan nilai tengah. Jadi yang pertama, data tinggi yang pertama yaitu 140 sampai 150. Ada totalnya ada 4 orang. Baik, agar dapat nilai tengah, kita jumlahkan 140 tambah 150 dibagi 2. Hasilnya yaitu 145. Jadi nilai tengah di sini yaitu 145. Ya, terus bagaimana cara kita dapat mendapatkan nilai pada sigfi ini? Yaitu dengan cara kita kalikan 4 kali 145, hasilnya 580. Jadi ini pengerjaan yang pertama teman-teman. Kita masuk ke kedua yaitu data tinggi dari 151 sampai 160. Jadi di sini total siswa yang memiliki tinggi 151 sampai 161 yaitu ada 8 orang. Sama pengerjaannya teman-teman. Kita jumlahkan dulu 151 ditambah 160 dibagi 2 sama dengan 155,5. Kemudian kita jumlahkan kembali 8 dikali dengan 155,5 ini, kita mendapat hasil yaitu 1,244. Berarti 1244. Baik, yang ketiga yaitu data tinggi badan 161 sampai 170. Di sini data tinggi total siswa yang tingginya 161 sampai 170 yaitu ada 11 orang. Cara pengerjaannya tetap sama. Di sini kita jumlahkan dulu 161 ditambah 170, hasilnya 165,5. Kemudian kita kalikan 11 dikali dengan 165,5, hasilnya 1820,5. Di sini juga 0,5 ya teman-teman, karena di sini juga tadi ada 0,5. Kemudian yang data tinggi siswa yang di sini yaitu 171 sampai 180, total siswanya ada 7 orang. Seperti cara-cara sebelumnya teman-teman, kita jumlahkan dulu 171 tambah 180, kita memperoleh nilai terus kita bagi 2 171 dengan 180, kita memperoleh nilai 175,5. Setelah mendapat nilai tengah 175,5, di sini kita kalikan 7 dikali dengan 175,5, kita mendapat hasil 10,228,5. Jadi setelah kita merangkum semua, kita hitung jumlah dari masing-masing kolom tersebut. Yang pertama kita tulis jumlah pada frekuensi, kita hitung semua total dari jumlah siswa yang memiliki tinggi badan seperti ini. Yang pertama 4 tambah 8 tambah 11 tambah 7 hasilnya 30.
Kemudian di nilai tengahnya kita kosongkan. Di CV-nya itu total dari seluruh nilai ini yaitu 4,873. Baik, pada selanjutnya ada interval, frekuensi, dan frekuensi relatif. Interval atau tinggi dari 140 sampai 150. Yang kedua ada 151 sampai 160. Yang ketiga ada 161 sampai 170. Yang keempat ada 171 sampai 180. Frekuensi dari 140 sampai 150 cm dimiliki oleh 4 orang. Tinggi 151 sampai 160 dimiliki oleh 8 orang. Tinggi 161 cm sampai 170 cm dimiliki oleh 11 orang. Dan 171 sampai 180 dimiliki oleh 7 orang. Untuk frekuensi relatifnya 4/30 dikali 100% sama dengan 13,3%. Yang kedua 8/30 dikali 100% sama dengan 26,6%. Yang ketiga 11/30 dikali 100% sama dengan 36,6%. Dan yang terakhir 7/30 kali 100% sama dengan 23,3%. Lalu berikutnya ada tabel interval, frekuensi, dan tepi bawah kelas. Nah, di sini yang pertama itu interval pada tinggi badan 140 sampai 150 itu dimiliki oleh 4 orang siswa. Dengan tepi bawah kelasnya itu 139,5. Nah, 139,5 ini itu merupakan hasil dari 140 dikurangi 0,5. Lalu yang berikutnya 151 sampai 150 itu dimiliki oleh 8 orang siswa. Hasilnya itu 150,5. Nah, ini juga sama. 150 ini merupakan hasil dari 151 dikurangi dengan 0,5%, dikurangi 0,5. Yang berikutnya 161 sampai 170 dimiliki oleh 11 orang siswa. Hasil dari 161 dikurangi 0,5 itu adalah 160,5. Dan yang terakhir itu 171 sampai 180 dimiliki oleh 7 orang siswa. Nah, hasil dari 171 dikurangi 0,5 itu 170,5. Jadi selanjutnya kita akan menambahkan tabel tepi atas kelas. Jadi interval dari 140 dan 150 bagian tepi atas kelasnya itu ditambah dengan 0,5 menjadi 150,5. Begitu juga dengan interval 151 sampai 160 ditambah di bagian tepi atas kelasnya itu ditambah 0,5 menjadi 160,5. Begitu juga dengan interval 161 sampai 170. Kita tambah 0,5 bagian belakangnya di bagian atas kelas. Sedangkan bagian interval 171 sampai 180 itu tidak ditambahkan 0,5 karena interval dari tinggi semua ini dibatasi sampai 180. Jadi kita kurangi 0,5 menjadi 179,5. Karena tidak ada data di atas 180. Makanya kita kurangi dengan 0,5. Jadi 179,5.
kondisi ini, kami akan membuat diagram batang. Yang pertama, dari tinggi 140 sampai 150 cm dimiliki oleh 3 siswa di kelas 12J. Yang berikutnya ada tinggi badan mulai dari 151 cm sampai 160 cm itu dimiliki oleh 9 orang siswa. Jadi yang berikutnya itu tinggi badan dari 161 sampai 170 cm yang dimiliki oleh 11 orang siswa. Yang berikut adalah diagram batang data tinggi badan dari kelas 12D. Dapat kita lihat di sini yaitu mulai dari 171 cm sampai 180 cm dimiliki oleh 7 orang siswa. Jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kita tadi bahwa di sini data tinggi badan kelas 12J didominasi oleh tinggi badan dari 161 sampai 170 cm dengan jumlah siswa 11 orang, dan yang kedua didominasi oleh 150 cm sampai 160 cm dengan jumlah siswa 9 orang. Yang ketiga yaitu 171 cm sampai 180 cm dengan jumlah siswa 7 orang, dan yang terakhir yaitu 140 sampai 150 cm dengan jumlah siswa 3 orang. Jadi dapat disimpulkan dari sini bahwa data tinggi badan kelas 12J didominasi oleh anak siswa-siswa yang memiliki tinggi 161 sampai 170 cm, dan data siswa tinggi badan yang paling rendah yaitu 140 sampai 150 cm dengan total siswa 3 orang saja. Baik, itu saja kesimpulan yang dapat diambil. Terima kasih.